banyak masalah. Butuh dukungan doa. Ikuti Menara Doa Gereja Jemaat Kristus Indonesia Sunter setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 18 lewat Zoom. Dengan meeting ID 4883171824. Tim doa kami akan membantu Anda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Setetes Embun Pagi, episode 325 dengan tema Sulit Diterima. Firman Tuhan diambil dari Yohanes 6 ayat 60 dan 63 yang berbunyi, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Saudara, setelah mendengar pengajaran Tuhan Yesus tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya tidak mengerti dan akhirnya mereka mengundurkan diri, tidak lagi mengikuti Kristus. Mengapa? Karena ajaran Kristus bukan hanya tentang aturan dan tindakan lahiriah, tetapi juga tentang hidup yang berasal dari roh. Hal ini sulit dicerna dan diterima oleh akal pikiran biasa. Harus ada tuntunan Roh Kudus yang memberi pengertian. Pesan ini menyoroti peran penting Roh Kudus dalam memberikan kehidupan dan tuntunan ilahi. Kata-katanya mengandung dimensi rohani yang hidup dan bermakna. Maksudnya adalah bahwa iman dan pengertian spiritual dalam mengikuti ajarannya adalah kunci untuk hidup yang bermakna dan kehidupan abadi. Refleksi ini dapat mengingatkan kita akan pentingnya mendengarkan panduan Roh Kudus dalam mengambil keputusan dan menjalani kehidupan beriman sehari-hari. Kedua, pemberian oleh Bapa. Yesus juga mengungkapkan bahwa kemampuan untuk datang kepadanya, yang berarti mengikutinya dan mempercayainya, adalah hasil dari pemberian atau karunia oleh Bapa Surgawi. Ini menggarisbawahi konsep predestinasi atau pemilihan oleh Allah. Konsep pemberian oleh Bapa mengajarkan kita tentang penerimaan dan kerendahan hati. Ini mengingatkan kita bahwa iman kita adalah hasil dari inisiatif Allah. Refleksi ini dapat menguatkan kerendahan hati dalam iman kita dan membantu kita untuk mempercayai rencana Allah bahkan ketika kita tidak selalu memahaminya. Kisah murid-murid yang berpaling dan meninggalkan Yesus mengajarkan kita tentang pentingnya ketekunan dalam iman. Refleksi ini bisa menjadi pengingat untuk tetap setia kepada Kristus bahkan ketika kita menghadapi kesulitan atau pemahaman yang kurang. Dalam refleksi ini kita diundang untuk mengkaji bagaimana kita menjalani iman kita, apakah kita hidup secara rohani dan mendengarkan panduan Roh Kudus, serta apakah kita memiliki kerendahan hati dan ketekunan dalam mengikuti Kristus. Selain itu kita diingatkan untuk memahami perbedaan dalam respon orang terhadap iman dan bersikap penuh kasih kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, walaupun kata-kata hikmat-Mu sulit dicerna oleh logika dan akal pikiran kami, tapi kami mau tetap percaya dalam pimpinan Roh Kudus, karena Roh Kuduslah yang memberi kekuatan kemampuan kami untuk percaya, bahkan iman sendiri datangnya dari Bapa. Terima kasih untuk segala-galanya Tuhan. Ampuni kami kalau kami kadang-kadang tidak berkenan ataupun tidak mengerti perkataan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.